Dan terkhusus lagi di tanggal-tanggal tertentu bulan suci Ramadan ada waktu yang istimewa. Dan di antara yang teristimewa adalah hari Perang Badar. Perang Badar disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an detail, lengkap. Anda baca surat Al-Anfal, juz 9 kalau nggak salah, atau hampir juz 10. Surat Al-Anfal, Anda perhatikan terjemahannya, Anda baca. Allah menjelaskan perang Badar itu detail, sedetail-detailnya. Gimana malaikat turun, bahkan sebelum perang. Perhatian Rasulullah besar kali sama perang Badar. Terjadinya perang Badar tahun kedua Hijriah. Pertama kali diwajibkan puasa. Bisa Anda bayangkan? Pertama kali wajib puasa. Dan Badar itu dari kota Madinah lebih kurang 130 kilo kalau nggak salah ya. Perkiraan 130-140 kilo dari kota Madinah. Nabi berangkat dalam keadaan puasa bersama 313 sahabat. Saat Rasulullah suruh menghitung ketika akan perang Badar, diberitahu oleh Rasulullah jumlahnya 313, Rasulullah tersenyum gembira. Rasulullah bersabda, persis semisal pasukan Tolut ketika melawan Jalut. Persis semisal pasukan Tolut melawan Jalut. Rasulullah sangat perhatian kali sama ahli Badar, sehingga kalau ada di majelis Rasulullah sahabat-sahabat ahli Badar terlambat, itu orang disuruh minggir sama Rasulullah. Kasih tempat. Atau kadang-kadang kalau nggak ada tempat, satu orang suruh berdiri pindah. Ahli Badar disuruh dekat Nabi. Saking perhatiannya Rasulullah sama ahli Badar. Sebagian orang-orang munafik ada hatinya sedikit nggak enak hati. Kemudian ada nggak enak hati. Kemudian turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila inshuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah menurunkan ayat gimana Rasulullah menjaga perasaannya orang ahli Badar. Dan Rasulullah bersabda, innallaha ittala'a ala ahli badrin. Sesungguhnya Allah memandang kepada ahli Badar, pandangan ridho. Faqala, Allah berfirman, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan semau kalian, terserah, aku sudah ngampunin kalian. Ini adalah ridho tertinggi. Ridho Allah tertinggi adalah ketika seseorang sudah diperkenankan oleh Allah terserah melakukan apapun. Dan pastinya bukan berarti ini kemudian mereka seenaknya sendiri, enggak. Tapi sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad, bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampunkan dosa-dosa yang telah lewat dan yang akan datang. Di antara sahabat yang kena kasus berat ahli Badar, mohon maaf, Mistah. Seorang sahabat Mistah ini kena kasus ikut orang munafik menyuarakan fitnah kepada istri Rasulullah, Siti Aisyah. Berat, parah ini sudah. Siti Aisyah dituduh macam-macam, dan Mistah termasuk orang yang nyebar-nyebarin. Tapi ternyata setelah Allah nurunkan ayat akan kebebasan Siti Aisyah dalam surat An-Nur, Nabi memaafkan Mistah. Bahkan ketika Sayyidina Abu Bakar yang sebelumnya Mistah itu dinafkain sama Abu Bakar, setiap seminggu dikasih duit untuk kebutuhan Mistah, karena Mistah ini sahabat melarat, sahabat yang gak punya. Abu Bakar kesel, setelah ini gak ku kasih lagi dia. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, turun ayat.
Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulul kurba, dan seterusnya. Jangan pakai sumpah-sumpah orang yang punya kekayaan untuk tidak menafkahin orang-orang yang dekat sama dia. Gimana Allah ridho sama orang ahli Badar, luar biasa. Satu orang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika Nabi mau perang Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, hatinya Nabi kepingin jangan sampai terjadi perang. Aku kepingin orang Mekah terkaget-kaget dengan datangnya pasukan sehingga mereka takluk tanpa perang. Nabi kemudian berdoa, ya Allah, butakan matanya orang Quraisy dari kabar ini, tulikan telinga orang Quraisy dari kabar keberangkatan ini. Jangan sampai ada yang mendengar sampai kami datang tiba-tiba di dalam kota Mekah. Doanya Nabi. Ternyata Hatib bin Abi Balta'ah nulis surat sama orang kafir Quraisy, ngasih tahu akan keberangkatan Rasulullah dengan sekian ribu pasukan. Apa enggak khianat ini? Rasulullah dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah nyuruh Sayyidina Ali sama Sayyidina Zubair, kalian kejar, ada seorang wanita, kalian akan dapatin setelah perjalanan 4 hari. Setelah 4 hari perjalanan, betul nemu wanita pinggir jalan, dipaksa mana surat mana, enggak ngaku-ngaku. Sampai Sayyidina Ali, Rasulullah enggak mungkin bohong, ku telanjangin kau kalau enggak ngasih surat. Akhirnya dikeluarkan suratnya, dibawa kepada Rasulullah, ditunjukkan surat dari Hatib bin Abi. Dipanggil Hatib, gerem Sayyidina Umar, ku penggal kepalanya ini ya Rasulullah, munafik ya Rasulullah. Rasulullah bilang, la ya Umar, innahu min ahli Badar. Tidak Umar, dia ahli Badar dia. Maka ya ikhwan, insya Allah kumpulnya kita tidak sia-sia ya ikhwan. Saya tidak merendahkan seorang wali atau seorang soleh, tapi demi Allah, 1000 wali gak akan sampai di kakinya seorang sahabat ya. Lebih lagi ahli Badar. Ahli Badar adalah syuhada termulia. Syuhada termulia. Syuhada termulia dari kalangan sahabat adalah ahli Badar. Sehingga disebutkan bahwa dalam riwayat Imam Hakim, malaikat Jibril pernah tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ma ta'udduna man hadara waq'ata badrin minkum. Bagaimana pandangan Anda Rasulullah dengan orang-orang sahabat yang ikut perang Badar? Nabi bersabda, mereka yang terbaik dari kami. Mereka yang terbaik dari kami. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, demikian juga malaikat yang turun di perang Badar, mereka malaikat yang terbaik. Gak kurang-kurang ibadahnya malaikat Tuhan, tapi faktor diperkenankan oleh Allah ikut perang Badar, naik derajat luar biasa, gak bisa. Maka ridho Allah kepada orang-orang ahli Badar ini luar biasa. Allah menyebut Badar, tempatnya disebut oleh Allah, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala barokah orang-orang perang Badar.